Amal yang didapatnya itu mengendalikan jiwa dan pikirannya. Nomor satu dalam hidupnya itu. Apa yang kalian dapat ini dari Tuan Guru kan, itu namanya pertama tiket awal itu amal ya. Amal yang dari Allah beda, amal yang dari manusia ini dari torikat umur syariat la ilaha illallah, Allah Allahu Allah ya Allah, atau ada yang huhu, itu namanya amalan yang diperintahkan seorang guru torikat atau syariat. Kalau syariat setinggi tingginya amalan la ilaha illallah. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan la ilaha illallah yang ikhlas keluar dari lubuk hatinya, maka ialah yang pertama dapat syafaat Rasulullah kelak di sana, dan maksar kelak. Tapi dalam torikatnya kata Rasulullah, apa barang siapa ada pula amal yang paling disenangi Allah itu yang mana mulutnya basah menyebut Allah Allah sampai akhir kalamnya, itulah yang paling disenangi Allah. Nah, jadi tawaran situ ya, Rasulullah menawarkan syafaatnya, Allah menawarkan keinginannya yang paling disenangi. Makanya amalannya ada 4 yang setahu saya: syariat la ilaha illallah, tarikat ya Allah, hakikat Allah Allah, ma'rifah Allahu Allah. Nah, masing-masing lah mana gurunya lah tuh. Nah, mana gurunya, apa guru itu terapnya pada muridnya ya. Tapi pada hakikatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'amalu binniyat. Segala sesuatu kuncinya adalah niat perbuatan dari. Innama liriku imman nawa, dan manusia itu akan mendapat sekedar apa yang diniatkan. Tapi yang dapat niat yang diridhoi Allah itu wa mangkana fa ijratu ilallahi wa rusulihi, menuntut keridhaan Allah dan Rasulnya, itu yang dapat keridhaannya. Lain daripada itu akan dikabulkannya, tapi tidak mendapat keridhaannya. Mana itu yang dikabulkannya? Wa mangkana fa hijratu lid dunya, kalau orang yang niatnya menuntut dunia. Banyak orang yang beramal dunia, sembahyang juga, sunat dibuat juga, amalannya Allah juga, tapi tujuannya bukan ingin dapat keridhaan Allah, tapi ingin supaya dikabulkan segala pilihannya. Misalnya enggak usahanya maju, dagangnya bagaimana bisa laris, macam tuh. Ini namanya beramal dunia. Kalau di dalam kitab Idarun Nafis, dalam tauhid, barang siapa beramal seperti ini niatnya, maka tersusun 2 jahil baginya. Jahil akan dirinya, maka jahil dia kepada Tuhannya. Maka amal jahil yang dikerjakannya, walaupun tadi Allah Allah maupun la ilaha illallah maupun Allah Allah, amal jahil lah itu di hadapan Allah. Berat kan? Saya buka yang sebenarnya, banyak orang yang beramal ibadah ini, dia buat amalnya itu bukan niatnya memang kepada Allah, supaya kehendak dan pilihannya dikabulkan Allah, sesuatu tadi. Maka dalam kitab Hikam pun ada mengatakan, janganlah kau pinta kepada Tuhan itu akan sesuatu, walaupun engkau sertanya sekalipun. Jadi apa yang paling suka Allah pinta? Dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, pintalah olehmu akan aku, niscaya aku kabulkan permintaan aku. Tak ada kata sesuatu sih dalam firman itu. Tak ada kata sayin. Kalau ada kata sini, ada sesuatunya enggak ada. Tapi ngapa Tuan Guru orang itu Ustaz bilang kalau kau ingin sesuatu pinta kepada Allah? Karena yang cerita itu ulamanya dunia, bukan ulama akhirat. Ustaz dunia. Maka disuruhnya pinta sesuatu. Coba orang yang sudah kepada Allah ulamanya, pintalah Allah tuh, jangan lain. Nah, ada sejarah yang pernah saya ceritakan. Dipanggil 3 orang wanita dengan raja. Ditanya seorang perempuan, apa yang kau inginkan dalam istanaku ini? Semua ada lengkap, emas intan ada. Satu minta emas, tanya satu lagi minta intan, satu lagi enggak mau apa-apa. Jadi mau apa? Mau raja. Jadi aku
mau kain meraja. Begitu kain meraja berarti dia semua ikut punya. Jadi begitu juga kalau kita hanya hendak Allah saja, maka Allah selesaikan urusan kedua-duanya, zahir dan batin. Artinya kalau sudah pada diri, hati kita diselesaikannya, akal kita diselesaikan. Sesuai dengan dalilnya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa tawakal kepada aku, masalahnya aku yang menyelesaikannya. Pertama yang diselesaikan Allah, yang paling sulit untuk didapat adalah hati. Jadi hati yang diselesaikan di mana? Yang tidak punya tuntutan apa lagi. Saya hanya Allah tuh. Dan akalnya pun tak mau lagi yang banyak anda itu, ini lagi tak ada. Apa yang dibagi Allah itulah lebih baik baginya, tidak anggapnya. Karena dari Allah itu adalah benar. Al-haqqu min rabbika, kata Allah. Kebenaran itu daripada aku. Jadi apapun walaupun bentuknya sakit nafsu kita, jiwa kita itu menahankannya, kalau datang dari Allah bukan keinginan kita, itu benar. Adalah kebenarannya di dalam itu yang akan kita terima. Oleh sebab itu wajiblah kita mengiktikad dulu kok, tingkat iktikad. Belajar kita. Ya Allah beri hamba kekuatan menerima ketentuan-Mu ya Allah. Jangan minta jauhkan. Jadi kalaulah ibu-ibu, tuan-tuan mau minta jauhkan dari ditimpakan Allah tadi, sesungguhnya tidak mau diangkat derajat. Rugi. Banyak orang yang tiap hari mohon ampun kepada Allah, betul tidak? Apalagi dia orang sholat. Banyak kali dia mohon ampun. Tiap sholat minta ampun dia kepada Allah. Tapi begitu pengampunan datang dari Allah, enggak sanggup. Allah. Tahu pengampunan Allah tuh? Bala dan musibah bentuknya. Nah, karena dalam Al-Quran mengatakan, apabila kami timpakan bala dan musibah bagi seseorang itu, apabila ia bisa menerimanya, maka 3 perkara yang kami berikan kepadanya. Pertama, sebagian dosanya akan kami ampunkan. Kedua, satu hari persaudaraannya kami pelihara tidak putus. Ketiga, kami hindari ia dari kecelakaan yang besar. Artinya keluar dari agama Islam. Kecelakaan paling besar itu keluar dari agama Islam. Jadi banyak orang mohon ampun, begitu pengampunnya datang nggak sanggup. Jauhkan dari Allah. Ya, jauhkan, nggak mau dia. Jadi kadang lucu ya kalau kita tengok kita nih ya. Satu sisi kita tak ampun Allah, satu sisi itu dikasih pengampunan kita tak nolaknya. Iya. Ini banyak kejadiannya nih. Saya pun dulu gitu. Nah, sebelum dapat petunjuk. Nah sekarang tak ada lagi. Beri hamba-Mu kekuatan ya Allah. Bisa menerimanya nih ya Allah. Kena kehendak-Mu ini benar. Semalam saya ditanya dari Malaysia. Di mana itu Tuhan katanya? Soal cerita kita ini tadi. Misalnya gimana? Baca seperti anak sakit ini. Boleh saya bilang. Jadi yang sakit itu kan ada sebab dan musababnya katanya. Saya tanya, adakah niat kamu membuat anakmu sakit? Ya tidak, ya udah berarti dari Allah. Tapi kalau kamu punya niat, maka jatuhlah berlaku hukumnya. Dihukumlah engkau di situ melalui anakmu tadi yang sakit. Tak tidur kau, keluar duit ya kan. Hukumannya. Kamu tidak berarti Allah ada maksud Allah mengajari kita setidak-tidaknya anak yang diberikan Allah sama kita tuh, misalnya dia sakit saja menangis. Karena situ Allah membimbing kita supaya dapat rasa sabar. Dari anak kita diajari Allah supaya kita belajar sabar. Karena kata Allah wasbiru mirabbaka fa innaka bi'amina. Bersabarlah olehmu ya Muhammad akan hukum Tuhanmu, sesungguhnya engkau dalam peliharaanku. Memang sakit. Kalau kita masih tingkat sabar-sabarnya namanya menahan. Sakit lah. Tapi kata orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Udah biasa, itu tidak ada lagi itu. Cuman ya nggak dapat kebiasaannya ini sulit lah. Jalannya dulu sakitnya dulu. Tapi dalam sakit itu kita kenal. Dan dengan sakit itu pula nafsu baru menyerah. Kalau nggak sakit karang nafsu ini utak ini tak sakit utak ini tak nyerah. Tetap dia merasa kuasa juga, merasa dia bisa merubah. Kalau akal nih, dia bergantung dengan sebab. Kalau tak ada sebabnya sekarang, macam mana aku nak makan? Kalau tak ada kerjaan, ada juga orang kerjanya, ada duitnya banyak, tak bisa makan juga. Sampai sulam kayak selang. Iya, nah banyak kan? Duit miliar, rumah jangan tanya, kirain bola dalamnya. Tapi dia pun tak bisa menempatinya. Rumah sakit aja dia. Iya. Banyak kejadiannya. Kenapa kita nggak ambil iktibar? Maka kata Allah, faqtabilu bil absar, ambil iktibar atau ibarat dari perilakuan.
Makanya niatlah yang pertama ya, dibelalah niat tuh. Dimanapun hebatnya kalian beramal ibadah, tak tinggal 50 rakaat, tapi kalau niatnya tidak hendak pada Allah, tetap gugur di tengah perjalanan. Karena banyak kali godaan. Jangan ingat Allah, hendak Allah saja, semata-mata saja godaan luar biasa. Apalagi tidak hendak Allah. Maka apa doa yang paling bagus supaya kita kepada Allah, supaya dia menetapkan kita kepadanya? Ya Allah, jangan kau jadikan kehendak dalam diriku ini hanya hendak kepada engkau ya Allah. Kalau dia kuasa kan, kita tak kuasa, maka minta supaya kehendak kita dibuat dalam hati kita, kehendak kita hanya dia semata-mata. Seperti wali Allah bernama Syekh Mahmud. Syekh Mahmud wali Allah, dunia akhirat dia bencilah katanya. Semata-mata memandang zat Allah katanya. Tak ada saya suka lagi dunia, tak suka akhirat, tak suka zat Allah. Sampai gitu dia. Kalaupun datang dunia dan akhirat itu bukan kehendaknya lagi, kehendak Allah diterimanya dengan bijaksana, tapi tak pernah masuk dalam hatinya lagi. Maksudnya begini, kalaupun datang bentuk dunia itu diambilnya seperlunya aja, tidak lagi dia ngikut nafsunya, dia memberi nafsunya makan. Selama ini kan kita ikut nafsu makan, nafsu ngatur kita makan, walaupun dia kan bangsa makan, jadikan Allah nafsunya. Kita ngikut dia, sudah kena hukumnya. Coba kita ngasih dia makan, misalnya makan nih, nak tambah lagi, terus tak usah tambah, langsung minum air. Nah, awak ngasih dia makan, ini batas kau, tak aku ikut kau. Saya kenyang juga, coba tes, kenyang juga. Maka dalam tarekat mengatakan orang yang kuat makan itu menunjukkan masih kuat lagi bersarangnya setan dalam dirinya. Orang yang kuat tidurnya masih kuat nafsunya. Maka dalam tarekat itu disuruh, itu dibelajar. Waduh, kalau pertama cengkung lah. Saya dah malamnya 10 tahun. Pertama tuh rasanya nak lari saya pulang. Pertama masuk tuh. Iya. Tapi nak malu, lingkungan kita semuanya begitu, mau tak mau ditahankan lah. Yang kepala badan, yang kuping dan temen nanah rasanya waktu suluk. Karena sorgan ditahan-tahan kan, berikhlas lagi waktu itu. Iya. Tapi alhamdulillah, jadilah waktu itu karena segan. Dapat juga saya 10 hari. Nah, keduanya baru datang senang hati, cemang lagi. Sedap pula rasanya. Ditawarkan pada saat itu Allah beri saya pada hari ke-6 kelebihan yang luar biasa. Begitu saya tafakur berzikir pada saat itu, maka melihat sesuatu alam yang tiada apa-apa, hanya satu benda nur, titik warna putih. Disitulah saya mengisi titik itu Allah. Tiba-tiba meletup petir sekuat-kuatnya, sampai tumbang 2 pokok sebelah rumah ibadah, masuk lagi, sampai mati lampu. Tak lama hidup, pagi itu hiduplah lampu. Jadi disuruh hati saya pandang lampu itu. Saya pandang lampunya, itu yang ini. Bola bulat itu kejar. Padam masa saya pandang. Asal segini kan hidup, asal saya pandang padam. Tapi saya kan takut juga. Nggak pernah nerima gitu. Sangka lu ala saya, ada apa ini? Bukan ada bangga, saya takut ada. Orang nggak pernah jumpa macam itu. Jam 2 siang saya keluar dari rumah suluk mengambil wudhu. Saya lihat matahari itu yang panas terik. Tidak ada silaunya, tidak ada panasnya. Tidak ada kena cahayanya sakit. Tembus ke saya ke mataharinya langsung. Lewat cahayanya itu. Sampai apa yang saya mau dalam hati saya. Misalnya saya nengok TV meletup TV langsung. Ban kereta saya pandang meletup ban kereta itu. Begitulah kelebihan. Tapi karena saya niat saya bukan itu. Saya ingin hanya lihat Allah semata-mata. Datang petunjuk tuh, niat yang pertama dulu datang muncul. Makanya niatlah. Dia membantu nanti waktu kita dah lupa, nggak terjerumus. Niat yang awal kita tuh datang tuh. Menghadirkan dirinya bahasa niat kita hanya Allah. Situ kita malu. Tak jadi kita pegang yang dapat kita tadi. Balik kita sama dia. Irzi'i rabbiki. Kembali kepada dia. Nah itu bakal tak belah hati tuh. Kita yang tahu rasa masing-masing nih. Ini belanya memang sulit. Tapi kalau niat awalnya hanya tidak kejar Allah, waktu kita mau terikut itu dia datang tuh terbit. Maka jangan ada niat lain. Kalau tidak selamat. Berapa lama kali kita sini?
Dan apa mampu kita dapat mencari utak kita pun sakit mendapatkannya nih, kita tinggalkan. Coba salah-salah bisa keturunan kita berkelahi bersaudara merebut sampai dia tak ngaku saudara kandung gara-gara harta, gara-gara kita tinggalkan. Karena saya tidak boleh kita ikut Nabi dulu ya, Nabi itu memang sudah dipilih, cuman Nabi itulah pedoman. Bagaimana kalau bisa dapat seperti dia? Kalau bisanya kita tinggalkan untuk anak kita ini, seperti Nabi meninggalkan pusakanya, wah hebat betul kita. Apa pusaka tinggalkan Nabi? Taraktu fikum amro ini ma in tamasaktum bihi man tadilu abadan kitabullah wa sunnatan wa rasulih. Telah kutitipkan dua pusaka bagimu, tidaklah kamu tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada keduanya itu, kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya tapi macam mana, kadang kita ini terpikir juga, jangan hajat kali anak kita isu, nah kita buat juga lah rumah daripada rezeki kita, jangan ada nyewa, karena gitu kan. Sebenarnya yang terhukum tuh bukannya anak kita belum ke situnya, pikir kita bersangka-sangka tadi. Kadang bisanya dapatnya di kelak dengan berikan Allah sama dia. Tapi awak nih, kena awak sayang nafsu ni tahulah menjerumuskan nih. Banyak anak gara-gara orang tuanya masuk neraka. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, kedua ibu bapaknya lah membuat anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kenapa? Doktrinnya, pikiran anaknya, perasaannya dengan uang. Begitu juga kadang suami. Sepele dia sama istrinya. Yang penting kan duit. Jadi wanita itu ukurnya dengan duit. Ya salah. Istilahnya ikut aja lah. Memang tak digitukan. Memang awal memang duit utaknya kan. Dikasih duit kebiasaan karena kuat lah duit utaknya. Begitu tak ada masuk lagi. Akhirnya sepele dengan lakinya. Anak pun sepele dengan orang tuanya. Ini banyak kejadiannya. Waktu masih jaya dia masih dengar cakap orang tuanya. Begitu tak jaya lagi, tak ada bisa lagi. Tak ada pemasukan lagi, mulailah istri pun sepele, cakap pun tak hati aja udah. Lah yang tidak sama seperti dulu lagi. Ini banyak kejadiannya. Jadi hati-hati ya. Dari sinilah kita belajar merintis. Allah telah kasih senjata untuk kita, apa? Ilmu dan amal. Maka tuntut ilmu dan amalkan. Dan niatnya satu, hanya Allah. Jangan yang lain. Lain daripada itu, walaupun cantik sembahyangnya tak tinggal, berzikir dia batil. Wa qudza haqqa wa zahaqqal batilu innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya setiap yang batil itu adalah batil, apabila kebenarannya datang maka lenyap nanti akan kebatilan. Jadi lain daripada Allah, niatnya batil pada hakikatnya. Kalau saya buka lagi sehalus-halusnya, hendak kita ini semuanya batil walaupun yang baik. Kehendak Allah itu yang benar. Ayat itu ada. Al-haqqu min rabbika. Fala minal mubtarin, kebenaran itu daripada aku. Oleh sebab itu jangan kau jadi orang bimbang dan ragu. Maka dari Allah itu benar. Dan tidak lain daripada Allah itu batil. Dari kita sebenarnya batil. Tapi kemana untuk mendidik ya? Proses. Dari tuntunan dulu lah. Jadi walaupun sedikit saya sampaikan malam ini, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa terbawa menjadi i'tikad hari-hari. Kalau dapat ada rasa malu dalam hati itu yang kuat, selain dari tidak sama Allah malu, kalau dapat masuk rasa malu seperti itu udah paten tuh, itu udah mulai dia menjurus untuk menetapkan jiwa itu. Jadi itu aja dulu sudah saya sampaikan. Sebenarnya ada niat saya malam ini ngajar. Tapi saya hargai perasaan dan niat kalian itu, harap kalian itu. Udah lama betul saya tak ngajak ya. Tapi memang Allah hari ini berkenan mengetahui dia perasaan kalian. Saya hanya tempat. Saya pun tak kuasa tadi untuk menolaknya. Ilmu memang tidak perlunya banyak, sedikit sebenarnya. Yas'anillah ta'amil ruh, qulihu rabbi amri wa apabila mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan sajalah roh itu urusan Tuhan. Dan tidak berikan ilmunya kepada sedikit orang. Tidak mau jadi orang yang sedikit, mau jadi orang kebanyakan juga. Kalau orang kebanyakan, mau kenyang, mau menang, mau senang, jadilah orang yang sedikit. Orang sedikit itu langka, mahal.
perempuan belum tentu saya bisa lagi kemari ini, mana tahu kan umur saya kalau dia nentukannya. Tapi saya sedih nih, sedih tapi bukan sedih kenapa, karena senang.